Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan membawa teman-teman pada sebuah pertandingan Armageddon yang menentukan di final turnamen Lindores AB tahun 2020, mempertemukan antara Daniel Dubov melawan Hikaru Nakamura. Mereka bertarung habis-habisan pada sesi Armageddon. 5 menit waktu berpikir putih dan 4 menit untuk hitam. Tapi jika berakhir draw, maka kemenangan untuk hitam. Oke, kali ini Daniel Dubov yang memegang putih memulai dengan E4, dibalas E5 oleh Hikaru Nakamura. Tapi Daniel Dubov dalam situasi yang harus menang melanjutkan kuda C3, berusaha menggeber posisi. Kuda C6, G3, gajah C5, gajah G2, kuda F6, dan putih melanjutkan kuda ke E2. Kuda ini tidak berkembang ke F3 yang dapat memblokir gajah dalam melindungi pion pusatnya. Kemudian hitam melanjutkan D6, D3, A6, rokade pendek, dan hitam gajah E6, H3. Mungkin ini memberikan sedikit ruang untuk rajanya ke H2. Hitam H6, dan benar saja raja ke H2. Di sini raja berusaha menghindari dari diagonal ini, sehingga kedepannya putih memiliki rencana besar dapat memainkan tusukan pion F4. Mungkin dilanjutkan dengan tusukan ke F5 yang menekan gajah. Intinya putih di sini akan memiliki rencana badai pion melalui file F dengan dukungan benteng di file F. D5, Nakamura mulai membuka ketegangan di pusat melalui pion pusatnya. E kali D5, kuda mengambil. Hitam sekarang mendapatkan file semi terbuka di file D. Di sini Dubov tetap melanjutkan rencananya melalui tusukan pion F4. Di posisi ini sebenarnya hitam bisa melakukan pertukaran antar kuda di C3. Tapi Nakamura bermain sangat cepat untuk mendapatkan posisi yang seimbang, sehingga diharapkan draw dan hitam akan menang. Di sini Nakamura memutuskan pertukaran pion F4. Tapi Dubov mengambil langkah selipan terlebih dahulu. Gajah kali D5 mengurangi perwira yang mengawal pion F4. Gajah kali D5. Bagaimana hitam jika di posisi ini bermain F kali G3? Maka putih akan melanjutkan kuda kali G3, gajah kali D5, menteri ke H5, mengancam gajah dan menekan pion F7. Maka gajah harus mundur ke E6 dengan tetap melindungi pion F7. Tapi ini membuat gajah lain tidak terkawal, menteri makan gajah. Maka hitam akan kalah satu perwira. Di posisi ini hitam melanjutkan gajah kali D5, kuda kali F4. Sekarang kedua kuda mengancam gajah. Kuda E7 menambah backup kepada gajahnya. Menteri H5 menambah tekanan ke gajah hitam dan persiapan menyerang pion F7. C6 menambah perlindungan ke gajahnya. Di sini Dubov menukar kuda dengan gajah. Di sini Dubov membuat langkah yang cukup fantastik. Kuda E6 dengan memanfaatkan pion F yang terpin. Kuda ini menyerang menteri dan gajah. Selain itu kuda ini juga menyerang pion G7. Luar biasa. Terpaksa menteri ke D6. Menteri harus bergerak ke sini untuk melindungi gajahnya, sehingga kuda kali G7 skak, raja D7, benteng kali F7. Dan kita lihat, kalau benteng sudah masuk ke baris ke-7, maka akan menjadi serangan yang berbahaya. Benteng A ke F8, gajah F4, gajah menyerang menteri. Menteri terpaksa menyingkir. Apabila menteri menyingkir ke C6 misalnya, maka akan memberikan kesempatan menteri putih untuk mendekati raja hitam dengan menteri ke F5 skak dan menambah tekanan ke benteng hitam, sehingga setelah raja hitam menghindar, maka benteng makan benteng, putih akan menang satu benteng penuh. Oleh karena itu di partai aslinya Nakamura merelakan menterinya dan bermain benteng makan benteng. Gajah mengambil menteri, benteng ke F2 skak, raja menghindar, gajah kali D6, benteng E1, Dubov mengendalikan benteng ke tempat yang sangat baik.
Hitam mengembangkan benteng lain ke file F. Menteri G4 skak, Raja C6, kuda E6 menekan benteng, benteng ke F6, kuda D4, sentralisasi kuda sekaligus memenangkan tempo karena sambil melakukan skak. Setelah raja ke B6, putih memainkan bentengnya ke E2. Ini adalah cara putih untuk menyelesaikan problem putih di baris kedua, menawarkan pertukaran benteng untuk menghilangkan tekanan terhadap dominasi benteng hitam di baris kedua. Benteng F1 dan Nakamura menghindarinya. Raja G2, kuda C6. Nakamura ingin menukar kudanya dengan kuda putih yang kuat di pusat. Dubov menerima pertukaran ini, dan C3. Dubov berusaha tidak panik dengan memainkan langkah-langkah yang tenang. Partai Armageddon yang mengharuskan putih harus menang, sebab jika draw, kemenangan untuk hitam. Benteng 1 ke F5 dan B4. Dubov sekarang membangun tekanan di sayap menteri dengan badai pionnya. Di sini sepintas hitam akan menang dengan memainkan bentengnya ke G5 yang akan memenangkan pion. Tapi ini sebenarnya adalah jebakan, karena setelah menteri ke D4, maka menteri ini akan menggarpu benteng. Di partai aslinya Nakamura bermain rajanya ke B7, masih menjaga peluang tetap hidup. Menteri G7 skak, benteng menutup. Menteri kali H6 mengancam gajah. Gajah ke C7, menteri E3. Gajah B6, D4. Gajah C7, H4. A5, A3, A4. Sepertinya ini akan menutup sayap menteri, tapi menteri putih masuk melalui celah petak terang. Menteri D3, petak di mana tidak dapat diblokir oleh gajah hitam yang berada di petak gelap. Ancaman dahsyat, dorongan pion B5 yang memenangkan permainan bagi putih. Permainan hitam akan terbongkar. Benteng F1, B5, benteng 1 ke F6, B kali C6, raja mengambil dan menteri masuk ke A6. Gajah menutup, menteri kali A4 skak. Satu persatu pion hitam dilibas. Jumlah pion akan sangat menentukan kemenangan dalam permainan akhir. Raja B7, menteri ke E8, benteng F8, dan sekarang benteng bergerak masuk ke baris ke-7 sambil melakukan skak. Gajah menutup, menteri B5 skak, benteng menutup, dan di posisi ini Dubov melihat kombinasi yang lagi-lagi memenangkan perwira, memenangkan material, benteng makan gajah. Sehingga di posisi ini Nakamura menyerah karena mengetahui akan kerugian material selanjutnya, yang apabila dilanjutkan raja makan benteng, maka menteri ke C7 skak sekaligus menggarpu benteng. Ini sudah cukup untuk putih memenangkan permainan, karena putih masih memiliki pion bebas yang akan membantu mengepung raja hitam. Selamat untuk Daniel Dubov yang memenangkan partai Armageddon ini.